kita apa istilahnya mencari artinya nafkah, kadang-kadang juga kita biasa meninggalkan bagaimana caranya kita bisa mengakali bahwa kita yang untung duluan, orang lain tidak. Artinya seperti KUD, ketua untung duluan, ya itu. Jadi kita meninggalkan artinya meninggalkan teman. Yang penting saya kenyang dulu, nanti dia kalau mau ada lebihnya baru kamu. Nah, itu sebenarnya itu termasuk berhala juga kalau terima kasih. Selamat malam, shalom. Salam. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami atas nama pengurus mengucapkan puji syukur terima kasih atas kehadiran kita kaum bapak pada malam hari ini. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah Bapak Harjoyo beserta keluarga yang sudah membuka pintu rumahnya untuk kita dapat melaksanakan ibadah hari ini sesuai jadwal, yaitu hari ini Senin tanggal 28 Agustus 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di rumah Bapak Harjoyo sekeluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua, secara khusus kepada Bapak Pendeta yang dengan setia melayani kita, mendampingi kita, Bapak Jemaat GKI Pondok Sahilir, dan dia bertugas. Kami juga mengucapkan terima kasih Bapak Ruji sekaligus Ketua SPB ya, yang sudah bersempatan bertugas malam hari ini. Terima kasih Pak Ketua sekaligus liturgus kita malam hari ini. Secara khusus juga kami dari pengurus seksi pelayan Bapak Jemaat GKI Pondok Sahilir mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Harjoyo yang ke-40. Begitu juga kepada Bapak Agus Gunder, selamat ulang tahun yang ke-53.
panjang umur, sehat beriga salajur, Tuhan Yesus memberkati, senang beserta dengan keluarga. Pada malam hari ini, sebelum sampaikan terkait pelayanan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu depan, hari Rabu ini dan minggu depannya. Baik, untuk menghemat waktu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7, pukul 19.00 lewat. Kami persilakan kepada liturgus. Tuan Rumah, kami persilakan kepada Tuan Rumah. Mungkin nyampai Pak Jojo, silakan. Mungkin ada pokok-pokok doa yang ingin disampaikan pada malam ini, kami persilakan. Itu Pak. Shalom, selamat malam Bapak-bapak yang hebat. Kebaktian SPB hari ini di rumah saya perdana. Pas kebetulan ulang tahun yang ke-40. Kami keluarga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran bapak-bapak sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktu datang untuk ibadah malam ini. Sedikit yang mau disampaikan, hari ini juga kebetulan ada teman kita ulang tahun sama, 1 Agustus. Misalnya Pak Tuhan. Sedikit Pak yang mau disampaikan, nanti keluarga rumah tangga minta didoakan untuk saya dan istri supaya lekas punya omongan. Mantap. Juga minta didoakan untuk adik bungsu kami, Sophia Trina, yang mungkin sebulan atau bulan depan mungkin ada rencana mau dilamar lagi, tunangan rencana, tanggalnya belum pasti. Mudah-mudahan dilancarkan lah. Juga minta doa buat orang tua, ibu terkasih kami rumah tangga ini yang sedih Pak, ya single parent lah, ya semoga diberi kekuatan kesehatan di hari tuanya. Sedih Pak jika berapa Mas, tenang aja. Juga buat adik kami yang di Palangkaraya beserta keluarga diberi kesehatan, pekerjaan lancar. Begitu juga saya dan Sri pekerjaan lancar. Juga minta doa untuk ayah ibu saya yang di Palangkaraya beserta keluarga diberi kekuatan kesehatan. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Saya serahkan kembali juga. Bentar, kasih kesehatan buat. Tanggal 23 Agustus. Ini saya sampaikan dulu. Kenapa tanggal 28 itu? Waktu SD itu, pas lulus SD, ijazah saya ya terlalu mendoakan mengucapkan syukur untuk kita menjadi berkat untuk kita, menjadi kekuatan kesehatan kita ke depannya, dan juga kepada Pak Pendeta yang kemarin juga sudah mendoakan dan sekarang juga mungkin doakan lagi lagi. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaannya kita pada malam hari ini dapat berkumpul bersama-sama di dalam rangka ibadah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pengurus. Terima kasih pada malam hari ini kami ditunjuk sebagai liturgus dan kami sangat menghargai apa yang sudah disampaikan oleh sekretaris. Dan terima kasih kepada keluarga rumah tangga Bapak Harjoyo sekeluarga yang telah mempersiapkan tempat ini buat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, Bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan menyanyi dan memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jumat nomor 4. Bait pertama dan bait yang kedua dipersilakan Bapak-bapak untuk berdiri untuk melaksanakan. Pertolongan kita itu dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Bersama kita kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jumat nomor 26. Mampirlah dengar doa ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Gereja dari 1 Samuel pasal 8 ayat 7 sampai 14 ya. Silakan. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Samuel 7 dengan perikop ayat 2. Dengan perikop orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat Tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berpaling kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru kepada kami, bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusui,
lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesana yang menamanya Eben Hezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan Amori ada damai. Demikian firman Tuhan. Berbahagia bagi kita yang memelihara dan melaksanakan jalan hidup kita sehari-hari. Amin. Pak Harjoyo yang telah mengatakan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, dan pada saat ini kami akan memberikan kesempatan kepada salah seorang atau bapak-bapak yang ingin bersaksi tentang apa saja dalam kehidupannya, apapun yang berhubungan dengan naskah Alkitab yang sudah dibacakan. Terima Tuhan, dari Kidung Pelengkap ini, hidup ini adalah kesempatan. Ini ayat yang pertama saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau melihat dari pembacaan Alkitab tadi itu secara melihat dua sisi ya. Ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Bagian manusia adalah saya lihat itu mereka mengadakan suatu pokoknya ada dua bagian saya lihat tadi. Bagian Tuhan melakukannya, ada bagian manusia bukan. Nah, sama seperti kita hidup ini. Kita hidup tidak sepenuhnya kita hanya berharap kepada Tuhan. Pasti ada sisinya kita harus melakukan sendiri. Contoh seperti kayak misalnya kalau orang kematian itu ada yang mati tabrakan. Orang mati tabrakan itu kita lihat kemungkinan. Kenapa? Oleh karena dia wanita badungil, atau karena keadaan orang lain yang menabrak dia. Jadi kita berdoa sudah dari rumah, tetapi bukan karena kehendak Tuhan, mungkin karena kehendak kita terlalu tergesa-gesa atau mengambil jalur bagaimana, itu memang kehendak kita, bukan karena kehendak Tuhan. Biasanya orang mengatakan
jadi nasib takdir Tuhan. Bukan, saya melihat ada sisinya. Ada sisi kita, ada sisi Tuhan. Nah, saya contoh ini untuk keponakan saya. Bapaknya ini mempunyai 2 anak. Satu laki-laki, satu perempuan. Dua-duanya mati tabrakan semua. Setelah saya tanya, tapi yang laki-laki saya tahu, anak ini memang sering ngebut. Meninggal juga, menabrak belakang truk. Karena ada perkumpulan motor itu. Yang di depan itu lolos. Dia yang di belakang ini narik menena. Jakek, ngejunjuk, pergi mobil kan. Pasal dia itu mengingkir, nabrak belakang truk. Lalu saya pikir, ini bukan kehendak Tuhan, kehendak ayu, lalu kadungil. Nah, maksud saya gini, Tuhan akan memperhitungkan. Karena nanti di waktu dia, selama dia masih hidup, saya mungkin berpikir gitu. Itu bagian Tuhan nanti menentukan dia masuk kemana. Nah, sementara dia yang meninggal ini, awi kedungil, awi pernah berdungil. Jadi manusia ini diberikan pemikiran, akal budi, bagaimana kita berkendara yang baik. Ada sisinya bahwa itu adalah karena kehendak dia sendiri. Sama seperti orang mati bunuh diri, itu tidak diterima oleh Tuhan. Saya yakin itu, karena itu kehendak dia, kehendak kedagingan dia, bukan kehendak Tuhan. Tuhan yang memperhitungkan dia nanti. Nah, dari saya, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Pak Yeri yang telah menyampaikan kesaksian dan pertolongan buat kita, sehingga itu menjadi berkat buat kita. Kembali kami persilahkan kepada bapak-bapak. Ini kami kasih jatah 3 orang aja, nanti dilanjutkan oleh bapak pendeta. Kita menyanyi lagi. Bapak-bapak yang lain sudah mempersiapkan diri. Hidup ini adalah kesempatan, ayat yang kedua. Tiap kitab Tuhan menyatakan, jangan takut. Pasti cerita tentang pasal Samuel ya, saya lihat juga. Saya ini sebenarnya tadi itu buka Alkitab, yang ternyata Alkitab yang saya buka, kenapa ini Alkitab saya ini bahasa ngacu, bahasa apa namanya tuh, harus saya buka apa namanya tuh? Apa judulnya tuh? Surat berasi gitu nah. Loh, aku tadi kan saya ke gereja bawa Alkitab saya gitu ya, bahasa Indonesia. Lalu kemarin, lalu pulang bawa juga itu setara aja di meja. Nanti pada hari ini kan hari Senin ini saya buka lagi dan saya lihat nasnya itu. Bukan ternyata di situ surat berasi, lalu bukan lagi, loh bukan punya saya ini. Lalu itu ada pendeta Kartina aja. Kenapa tertukar? Siapa yang menukarkan itu yang? Nah, jadi saya nggak bisa baca gitu. Itu dibacakan oleh si Abang Joyo tadi. Anda terlalu tahu sih. Saya malah bertanya kepada Bapak atau kepada siapa saja ya. Kenapa sejak bulan kemarin sampai sekarang tahun ini, nah, kenapa nas yang diperhadapkan kita supaya perjanjian lama terus, kejadian,
sudah itu Imamat, Raja-Raja, Yeremia, Samuel. Ini Samuel juga, ya memang dia hidup di zaman waktu itu ya, Samuel itu. Nah, saya sedikit apa namanya ya, ceritanya begini selalu gitu, bahwa zaman itu Israel itu tidak tekun, tidak patuh dengan Tuhan gitu. Bangsa Israel itu dekat, Allah itu selalu hadir gitu loh, dengan suara langsung gitu kepada bangsa itu tuh. Kalau dia seperti tadi Pak Samuel kan berdoa kan waktu itu ya, Pak Samuel mengajak orang Israel pada waktu itu, dia berdoa nanti karena apa yang dikehendaki Allah, jangan coba jauhkan segala berhala-berhala itu. Nanti aku tolong kamu, karena mereka dalam keadaan terdesak ya oleh bangsa Filistin yang mau selalu menyerang mereka. Nah, mungkin terasa ya dekat-dekat sih, tapi terasa lebih tidak mesti harus dengan doa gitu ya. Rasanya tidak seperti zaman waktu Israel dulu. Allah itu langsung datang dengan suaranya, dan maka nabi-nabi itu yang menjadi penyambungnya itu. Nah, yang saya tanyakan kemarin waktu di tempat Tandian itu, yang tidak dijawab tuh, sampai saya cari jawabannya. Kan saya bertanya dengan siapa, dengan bapak-bapak semuanya. Saya sebenarnya disingar, tapi karena kemarin hari Minggu saya sebenarnya bertugas singar pada siang hari gitu ya. Tapi karena kami penentuan diakon kami itu 3 orang aja, jadi saya dibilang kamu aja ya, menjadi bertugas saja di Galilea gitu ya. Karena saya tidak tugas saja, tolong kami katanya ya, karena kan saya anggota Galilea ya. Nah kemudian ya terpaksa, tapi subuh itu sebenarnya nggak bisa subuh gitu ya, karena saya bangun lama, tidak bisa bangun pagi. Lalu bahasa daerah lagi, bahasa Nganjuk lagi, ditubus lagi saya itu. Jadi saya baca aja, untuk ada bacaannya. Jadi ada juga si Bu Ina juga membacakan, dia tuh ada di situ kata-katanya, misalnya keleh kita menyanyi lagu NU. Jadi kalian kita menyanyi lagu NU, dia cari NU itu apa? Kalian mencari kata duduk hadiah, lalu sudah dia gitu. Nanti dia untuk mendeng hadiah gitu, terus aja saya begitu itu. Saya mencari yang apa namanya haluli, maka dapatnya haluli dina bahasa, maka pasti dah saya baca, tapi bacanya tapi gak sih. Saya mengklir-klirkan saja karena Pak amin, mohon maaf kacau kalau saya bicara. Terima kasih Pak Marcel yang cukup luar biasa. Saya tanya Bapak-bapak, satu orang lagi diberikan kesempatan. Kita menyanyi lagi nyanyian nomor 4. Pembacaan kita tadi dari Samuel itu membicarakan tentang berhala yang menghalangi antara manusia dengan Allah. Jadi bangsa Israel itu kalah gara-gara bangsa Israel itu masih tetap menyembah Allah, meninggalkan menyembah berhala, meninggalkan kita Allah yang untuk kekuatan mereka untuk berperang melawan Palestina.
Tapi kita sekarang ini banyak berhala-berhala yang kita hadapi sekarang. Jadi berhala yang kita hadapi sekarang itu sudah canggih-canggih semua. Terus terang, saya kalau pagi biasanya langsung mencari HP, lupa berdoa. Ya, jadi HP ini sebenarnya salah satu sarana untuk kita meninggalkan Allah. Artinya kita agak jauh daripada Allah. Jadi pada waktu pagi cepat kita mengambil HP, apa berita yang kita hadapi. Justru kita membuka HP ini justru yang rohani yang muncul duluan. Ya, bukan rohaninya. Nah, itu memang pengalaman. Saya buka-buka biasa khotbah muncul dulu rohana yang tidak dilihat. Sayang dilihat haram, tapi lihat dulu sebentar. Kalau kita istilahnya mencari artinya nafkah, kadang-kadang juga kita biasa meninggalkan bagaimana caranya kita bisa mengakali bahwa kita yang untung duluan, orang lain tidak. Artinya seperti KUD, ketua untung duluan. Ya, itu. Jadi kita meninggalkan artinya meninggalkan teman. Yang penting saya kenyang dulu, nanti dia kalau ada lebihnya baru kamu. Nah, itu sebenarnya itu termasuk berhala juga, kalau artinya kita mementingkan diri kita sendiri, artinya bukan sama rasa, sama maksudnya sepenanggungan lah. Nah, mungkin itu yang bisa kita hadapi hari lepas hari. Jadi tapi sebenarnya saya juga banyak bergumul bagaimana caranya supaya saya bisa meninggalkan hal-hal yang seperti begini, tapi ya artinya harus ada kekuatan doa. Jadi di dalam rumah tangga itu memang kita saling mendoakan supaya semua kita minta juga, paling tidak kita mintalah dengan Pak Pendeta, dan jangan cuma Pak Pendeta mendoakan kita juga mendoakan Pak Pendeta supaya kita sama-sama dikuatkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Leon. Kami mohon maaf. Diberikan kesempatan 3 saja, biasanya 5 dan 6. Yang terakhir ditambah oleh Pak Pendeta. Karena malam ini kita ada diskusi, sebelum kami serahkan kepada Pak Pendeta, satu ayat lagi. Dan kita di nomor 4 ayat yang kedua, hai masukkanlah kamu. Tuhan Yesus, saat ini kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan biarlah kami benar tertuju akan pemberitaan firman-Mu. Buang jauh kuasa gelap, kuasa-Mu yang kuduslah yang menyertai kami saat ini. Di dalam nama kuasa Kristus kami berdoa. Yang telah menyampaikan kesaksian tadi, ini yang di tema bagi kita sebenarnya, kehendak Allah dan kehendak manusia. Apa dikatakan dengan kehendak Allah dan apa dikatakan dengan kehendak manusia? Dan juga kita telah disampaikan melalui firman Tuhan bahwa kita ini adalah makhluk bebas. Oleh karena kita makhluk bebas, kita akan selalu berhadapan dengan keinginan dan juga berhadapan dengan kedagingan kita. Ini awalnya adalah karena dosa. Ini awalnya karena dosa. Makanya segala sesuatu itu semuanya kepada kita.
apakah kita memilih yang baik atau yang tidak baik. Karena kita tahu sebenarnya, makanya manusia jatuh ke dalam dosa itu adalah karena dosa. Oleh karena itu, kita saat ini adalah makhluk bebas. Kita akan memilih Allah kah, atau memilih kuasa kegelapan, memilih yang baik kah, atau memilih yang tidak baik. Kita ini ada di tengah-tengahnya, dan kita tahu konsekuensi apabila kita memilih yang baik, ini yang akan kita dapatkan, yang memilih tidak baik, ini yang akan kita dapatkan. Tahu semua kita itu. Nah, makanya nas kita saat ini berbicara mengenai penyembahan berhala. Bagaimana dalam nas kita saat ini? Pertama, saya ingin mengajak kita, ada tabut perjanjian. Apa itu tabut perjanjian? Tabut perjanjian itu adalah tanda atau simbol Allah yang menyertai bangsa Israel, dan bangsa Israel adalah umat Allah itu sendiri. Di dalam tabut perjanjian itu berisikan barang-barang yang menyatakan Allah ada dan menyertai. Tabut perjanjian, dan juga ada dua lembu batu, ada tongkat Musa, dan ini selalu dibawa oleh bangsa Israel pada saat mereka melakukan perjalanan dan juga pada saat mereka berperang. Makanya dapat melihat dalam nas kita saat ini, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Nah, di sini benar bagaimana apabila tabut itu tidak berada dengan mereka mengalami kekalahan. Tapi pada saat tabut itu ada dalam kehidupan bangsa Israel dan itu mereka bawa, mereka akan mendapatkan kemenangan. Ini juga menyimbolkan bagi kita sebenarnya kaum bapak, bahwa tabut perjanjian itu adalah Allah itu sendiri. Nah, kita secara fisik, secara kasat mata, Allah itu ada dalam hati kita, ya. Oleh karena Allah ada dalam hati kita, Allah itu yang menuntun kita. Makanya kembali kepada kehendak Allah dan kehendak manusia tadi. Karena Allah beserta kita mengetahui kita tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak berkenan dengan kehendak Allah itu. Karena Allah. Dan pada ayat yang ke-12, saya ingin mengajak kita, ini sebenarnya ayat yang ke-12 dari firman Tuhan yang kita saat ini. Pak Leo baca ayat 12, Pak Leo. Pesakan cukup dulu, Pak Leo. Ayat 12 dari firman Tuhan kita saat ini. Misbah dan dia sana, dia menamainya Ebenezer. Ya. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Misbah dan Yesana. Mengambil batu. Coba kita lihat. Ini barang yang didirikan oleh Nabi Samuel, dan juga kemudian ia juga dikenal dengan Hakim Samuel di Misbah. Artinya simbol bagaimana Allah itu menyertai mereka, bagaimana pada saat itu Allah akan selalu menyertai kita, dan disimbolkan di sini loh Allah menyertai kita. Dan ini akan menjadi peringatan bagi generasi bangsa Israel bahwa di Misbah inilah Allah menyertai mereka dan selalu menyertai mereka. Nah, batu ini digenapi dengan Kristus Yesus, batu penjuru, dan dialah yang ada dalam kita, dan itu yang kita bawa kemana-mana. Tidak lagi kita seperti zaman perjanjian lama, mereka membawa tabut perjanjian kemana-kemari karena mereka yakin Allah menyertai mereka. Tanpa itu mereka akan menjadi lemah. Dan juga pada ayat ke-12, batu dan didirikan Misbah di situ. Dan saat ini sebenarnya kita telah hidup dalam anugerah Allah. Kita tidak lagi membawa barang duniawi itu sendiri. Nah, itu yang digenapi, yang menjadi penggenapan dan juga pembaharuan dalam diri kita. Nah, dan inilah yang menjadi perlindungan dari kita sebenarnya. Kita itu sebenarnya membawa Allah loh dalam kehidupan kita kemana-mana. Seperti bangsa Israel membawa tabut perjanjian, mereka mendapatkan kemenangan, mereka mendapatkan kekuatan karena mereka membawa tabut perjanjian. Tetapi bila mereka meninggalkan tabut perjanjian, mereka dapat kekalahan. Dan simbolnya mereka mengambil batu dan mendirikan tempat itu, tanda bahwa Allah menyertai mereka. Dan kita sebenarnya saat ini
semua yang telah digenapi. Kita membuat tabut perjanjian kita hari ini. Kita membawa batu yang telah, siapa dia? Yaitu Kristus, Yesus itu sendiri. Dia ada dalam hati kita dan dia selalu mengingatkan kita, dan dia selalu yang akan menolong kita semua. Makanya semuanya ini bermuara kepada Yesus Kristus. Kalau kita membawa itu, misalnya istilah saat ini itu ujung-ujung kita membuat tabut perjanjian, membawa Alkitab, membawa apalah simbol-simbol kekristenan saat ini, simbol-simbol yang membawa kita, mengatakan kita orang yang beriman, tetapi kita tidak beriman. Kita mengetahui kehendak Allah, tapi kita melanggar perintah Allah. Tetapi yang kita bawa saat ini adalah Kristus di hati kita. Nah, ini yang ingin diberikan kita saat ini, Bapak-bapak. Ya. Tapi melalui itu kita tahu, oh ini loh bangsa Israel itu umat dan Allah. Mereka diberkati oleh karena mereka membawa itu selalu dalam hidup mereka, dalam setiap perjalanan mereka. Kita saat ini ada Kristus dalam diri kita. Nah, apabila kita meninggal Kristus, maka disitulah kita akan menghadapi apa dikatakan pergumulan tadi, menghadapi dengan tantangan dan apapun semua. Walaupun kita memang harus menghadapi tantangan, tapi bersama dengan Tuhan Yesus kita akan mendapatkan penyertaannya. Oleh karena itu kita saat ini berbicara mengenai tabut Allah, penyembahan berhala, benar, Pak Leo? Kita itu pemikiran kita gini, Bapak-bapak. Berhala itu adalah pemikiran kita itu masih dalam konteks perjanjian lama saat ini. Pemikiran kita itu masih terbelenggu dalam konteks penyembahan berhala itu penyembahan dari engkau kan menengah sesajen. Terus juga pemikiran kita saat ini, saya ingin banyak kita seperti gini, bongkar pemikiran kita itu. Penyembahan berhala yang kita pikiri saat ini adalah menyembah batu besar, memberi hajat. Itu pemahaman kita. Berhala saat ini ia bermutasi. Benar dari HP dari Pak. HP itu berhala apabila disalahgunakan. Misalnya kita beribadah, saya tidak menyinggung sih di sini ya, tidak sama sekali, jujur saya tidak menyinggung. Kita beribadah, bisakah kita meluangkan waktu sedikit untuk Allah? Matikan HP kita, bisa tidak kita? Kan kita saat ini tercekoki pemikiran kita itu. Memang benar, saya juga merasakan beberapa kabar, ada berita segala apa. Bisakah kita mencoba sedikit dulu? Tapi memang kalau kita itu untuk firman Tuhan, tidak apa-apa. Nah di situ ya akan, ini tidak ada penyembahan berhala, tapi dalam konteksnya yang menurut kita beribadah. Berhala itu adalah dalam pekerjaan, Bapak-bapak. Dalam pekerjaan itu kita selalu diajarkan selalu untuk jujur dan bertanggung jawab. Saya memahami karena kita masih di dunia ini tidak ada yang jujur lah, tidak ada yang jujur di dunia ini. Tapi paling tidak kita bertanggung jawab, apalagi di dunia pemerintahan itu. Nah, bagaimana ini yang kita yang menjadi orang percaya itu harus bertanggung jawab. Kalau kita ingin jujur, tidak ada yang jujur. Coba Bapak, mungkin kita ini bisa diskusikan lebih dalam lagi. Kita dalam lingkup pekerjaan kita ya, dalam lingkup pekerjaan kita diajarkan ini loh yang telah ditetapkan. Tapi ada pimpinan kita minta ini, nanti cara tidak bisa Pak, kan? Tidak bisa ini dilakukan karena tidak ada anggarannya. Tapi kita harus berlaku bijaksana dan harus jujur. Dan yang sering terjadi itu adalah apabila tidak dipertanggungjawabkan, maka kaki kiri kita ada di sel. Nah ini hari ya, inspektorat ya. Bagaimana kita memeriksa itu? Kita harus berhikmah. Nah, hal-hal seperti ini bisa saja menyerumuskan kita. Makanya bawa batu Kristus tadi, berarti Kristus di hati kita. Bila itu memang kita memang bertentangan dengan hati kita harus berani. Saya gini perangkap yang kita melakukan perbuatan yang bisa menyeret kita sendiri. Makanya apabila kita terjebak dalamnya, banyak anak-anak Tuhan yang saat ini
berada dalam penderitaan. Tapi pada saat mereka mengalami penderitaan, apa yang dilakukan oleh gereja? Gereja jangan lari, dan gereja tetap mendoakan mereka. Gereja tetap menguatkan mereka. Makanya berhala-berhala saat ini itu harus dilawan. Dan apabila ada saudara kita yang mengalami hal demikian, makanya saat ini gereja harus pelayanan ke penjara. Itu tugas gereja. Gereja harus melakukan penguatan kepada orang-orang yang tersesat. Itu sebenarnya supaya mereka kembali ke dalam Tuhan. Maka disitulah kita dapat melihat batu tadi yang didirikan di Misbah tadi itu ada Kristus sebenarnya. Kristus yang akan kita bawa, yang menguatkan kita selalu. Tuhan menyertai kita, amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu saat ini mengajarkan kami tentang kehendak Allah dan kehendak manusia. Biarlah kami selalu berpegang kepada kehendak Allah yang akan mengarahkan hidup kami. Supaya bila kami menjalani kehendak kami manusia, ada kalanya kami akan terjatuh, dan memang terjatuh, dan sedang terjatuh saat ini. Tetapi dengan kami kembali melihat meraih kehendak Allah, kami akan mendapat kekuatan kembali. Kami tidak sampai tergeletak, terjatuh, tetapi kami akan ditopang, digendong, dan diangkat oleh Tuhan apabila kami kembali mengarahkan kehendak kami kepada kehendak Allah itu sendiri. Terima kasih Bapa. Melalui firman-Mu saat ini kami diajarkan seperti bangsa Israel membawa tabut perjanjian yang meletakkan batu dan mendirikan mezbah di Misbah. Demikian juga kami selalu membawa Kristus dan meletakkan Yesus dalam hati kami. Kami akan menjadi orang yang tersesat, tetapi dengan dan oleh pertolongan-Mu kami akan mendapat kasih terang yang sesungguhnya. Kaum Bapak boleh kembali berkumpul bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Terkhusus hari ini saudara terkasih kami Pak Harjoyo genap berusia yang ke-40 tahun. Berada pertama usia ini semakin membuat dia kuat dan berpengharapan di dalam Tuhan saja. Terkhusus dalam keluarganya bersama dengan istri terkasih, Tuhan berkati keluarga ini. Harapan mereka, keinginan mereka, bila Tuhan selalu berkati, dan Tuhan pasti berikan indah pada waktunya. Oleh karena itu, Pak Joyo dalam pekerjaannya, istri terkasih juga dalam pekerjaannya, diberkati selalu. Damai sejahtera Tuhan boleh menyertai dan keluarga mereka diberkati. Terima kasih Bapak, damai sejahtera yang menyertai keluarga Pak Arjoyo. Kasih Tuhan di dalam berkati. Kami berdoa pada kesempatan ini Bapak, terkhusus bagi keluarga, baik itu dari kepala keluarga Pak Joyo dan juga dari istri Nopi. Mereka berkati saudara-saudara keluarga besar mereka, orang tua dan mertua terkasih juga Tuhan berkati mereka semua. Terkhusus bagi adik terkasih mereka Sofia, berapa waktu ke depan ia akan melaksanakan acara pertunangannya. Tuhan Yesus, kami ingin menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus, bila acara pertunangan dapat berjalan dengan baik dan Sofia pun boleh mempersiapkan diri akan membentuk keluarga Kristen yang hidup takut akan Tuhan. Pun juga bagi calon suaminya pun keluarga besar dan juga rencana mereka, kami ingin menyerahkan kekuatan kesehatan Tuhan berikan selalu dalam hidupnya. Terima kasih Bapak. Pun juga bagi keluarga saudara dari Bejoyo yang ada di Palangkaraya, Tuhan juga berkati mereka semua dalam setiap umur juang hidup mereka. Damai sejahtera boleh Tuhan sertai, dan biarlah rancang juang hidup mereka diberkati di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan keluarga ini, ibu mertua mereka yang ada bersama dengan mereka saat ini pun
Kali ini menyerahkan hidupnya di usia indahnya, biaya pun boleh bahagia bersama dengan anak menantu dan cucu-cucu terkasih. Terima kasih Bapak, merayakan dengan tahunnya yang ke-53. Bila dengan pertama ini kau berkati keluarganya, istri, anak-anak juga diberkati, orang-orang yang diberkati saudara, diberkati dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga. Nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Demi dan di dalam kuasa Kristus kami berdoa, sebagaimana doa yang kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, dalam kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita sampai pada pesanan syukur kepada Tuhan. Namun sebelumnya kami akan membacakan nas pengantar pesanan yang kami ambil dari Alkitab Pembinaan Roma, Mazmur 50 ayat 23 yang demikian bunyinya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dan menyanyi sementara konten mereka yang diadakan Kidung Jemaat nomor 403, hujan berkat akan tercurah. Kemudian bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sementara itu berikan kesempatan kepada Bapak untuk berkat Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih kepada Bapak yang menyampaikan firman Tuhan, yang pertama, kedua, ketiga, dan Bapak yang mendengarkannya. Sebelum kami serahkan kepada tuan rumah dan nanti door prize, kami foto Pak. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran ke
35. Lanjut lah. Masih remaja muda ya. G53 tahun Bapak Agus Tulen pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan ucapan dengan panjang umur akan diberikan dia dan akan diperlihatkan kepadanya keselamatan dari pada Mazmur 91 ayat ke-16. 22 door prize untuk sesi pertama. Potong ya, dibuka dulu 10. Sesi pertama hadiah utama sepeda motor. Dua 57. Siapa boleh menjadi silakan tampil PJ. Pilih sendiri. Selanjutnya satu 5 alias 15. 15. Wah, Pak Marcel. Silakan dipilih Pak Marcel. Selanjutnya dua 89. Oh, ketua. Oh, ternyata Pak Ketua, silakan dipilih. Selanjutnya 324. Kopi. Gambar aku yang saya jago. 47. Wah, dari iya ngomong. Selanjutnya program Majelis Jemaat Hikayat Nurul Hilir hasil persidangan kita di tahun 2023 bahwa pada ibadah hari Minggu yang akan dilaksanakan minggu pertama di bulan September akan dilaksanakan. Untuk persembahan itu akan dibagikan 3 amplop. 3 amplop nanti diisi oleh Bapak Ibu untuk persembahan, karena niatnya adalah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi selama ini langsung kita berikan, kita lipat uang tersebut masuk ke kantong WP. Tetapi nanti penerima tamu akan membagikan 3 amplop waktu Bapak Ibu masuk ke gereja. Jadi amplop itu Bapak Ibu masukkan persembahannya. Jadi ada 2 amplop yang berwarna oranye dan 1 berwarna biru. Jadi berwarna oranye amplop itu diberikan persembahan waktu di kantor kolektor. Kemudian yang berwarna biru itu untuk yang maju ke depan. Ya, jadi intinya nanti ini merupakan suatu sulisasi setiap kebaktian baik SPB, rumah tangga dan SPPR maupun waktu di SPA. Jadi mungkin sebagai informasi
Intinya minggu depan sudah kita mulai. Mudah-mudahan program ini menjadi langkah yang terbaik untuk kita semua demi kebesaran nama Tuhan. Mungkin itu saja informasi dari kami. Pakai jelas dan gampang. Bahasa Jepang dan gampang. Selama kan kita mengukur memberi persembahan KPP kan langsung gue kan dari gue kantong. Nah di persembahan itu menggunakan apa? Amplop tadi. Bahasa jelas gampang KPP itu menggunakan amplop untuk amplop bulanan persembahan syukur tetap tinggi. Nah, tetapi itu ada yang disiapkan di tempat itu yang warna putih tadi ini khusus ya. Di Bapak Ibu juga kita mengikuti perkembangan teknologi. Di situ juga ada kris. Nah Bapak Ibu ada kris misalnya ya kris apa namanya komersial? Barcode ya. Ya. Nah, karena kan sesuai dengan kemajuan teknologi juga, Bapak Ibu yang bisa memberi persembahan langsung diklik di situ dan nanti bisa diserahkan ke buktinya ke bagian sekretariat Rito. Nah ini oleh karena kita mengikuti juga perkembangan zaman. Nanti Terima kasih Tuhan, kasih melimpah dan lebih kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan kami, kaum Bapak, jemaat yang bersama Tuhan. Kami biar sepakat saat sepikir dalam gotong royong mengumpul dana berjuang untuk gereja, untuk firman Tuhan. Baik kita Bapak maupun tidak jemaat, kami percaya Tuhan memberi kepada kami memberkati masalah tempat ini masing-masing, masalah perjalanan, desa usaha dan seterusnya. Kami boleh bersama di tempat yang lain dan pada yang lain dan penuh sukacita, baik ibadah SPB, ibadah rumah tangga dan sebagainya. Kami percayakan masa depan kami dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Oh iya. Siapa? Apa lagi yang ini oleh modal yang bapak ada dok sama dia. Dari uangku capek gitu kok. Rapat jatuh mana? Alamat alamat kan? Aku udah pandang kan? Aku udah ingat dia bisa. Ya. Hey, Mas Tori. Ayo, Mas Tori. Sedang membayar, kali kok pindah. Udah beda. Pindah.